Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengumpulkan kita di dalam majlis ini untuk bersama-sama mengkaji Al-Qur'an dan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Semoga dengan hadirnya kita kembali di dalam majlis ini semakin menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kajian kita pada surat Al-Tariq, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita kaji ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Insyaallah akan kita lanjutkan ayat yang ke-11 sampai 17. Baik, mari kita awali kajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah berikan keberkahan di dalam majelis kita. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatir raj'. Was-samaa'i dzatir raj'. Baik, diawali dengan huruf waw, bibir dihimpun ke depan, wa, wi, wu. Lalu kita tekan pada huruf sin yang bertasydid. Was, huruf sin diiringi dengan sifat hamas, mengalirnya nafas, okay? Maka ketika huruf ini bertasydid, maka sifat hamasnya semakin kuat, ya, semakin tampak. Assa, issi, ussu, wassa, ya, hamasnya semakin jelas. Wassama, ma kita panjangkan 2 kali ayun atau 4 harokat, ya. Karena di sini ada huruf mad atau bacaan panjang bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kata, ya, mad wajib muttasil. Was-samaa'i dzatir raj'. Idzatir, huruf ra bertasydid, maka kita tekan tir. Lalu kita getarkan dengan tafkhim, ya. Tir, ada getaran sedikit namun bunyinya tafkhim, tebal.
idzatir ra. Raji'. Berikutnya huruf jim yang berharokat sukun, maka nampak di sini bunyi pantulan atau sifat qalqalah, ya. Raja dengan pantulan yang tipis, pantulan yang ringan saja. Kenapa? Karena huruf jim di sini adalah huruf tipis, nggih. Ja, ji, ju, baji, baji. Raja, bukan roja, tetapi raja. Berikutnya ditutup dengan huruf ain, ya. Raja'i, maka huruf ain di sini di akhir ayat, maka raja'i harokat i atau kasrahnya tidak dibaca. Namun yang tampak di sini adalah sifat daripada huruf ain. Sifat huruf ain di sini adalah bainiyah atau tawassut, ya, antara syiddah dan rakhawah. Raja setelah kita sempurnakan bunyi qalqalah huruf jim, raja baru ditutup sifat tawassut huruf ain. Raja. Ada bunyi tawassutnya huruf ain. Ain, au, ba. Raja. Ya, seolah-olah kita mau mengucapkan huruf ain, ya. Raja. Atau ketika kita mengucapkan huruf ain yang bersukun, ain, au, ba. Raja. Ya, sama seperti itu, ya. Setelah disempurnakan huruf qalqalah jim ditambah dengan sifatnya huruf ain, yaitu tawassut, ya. Kita ulang sekali lagi. Was-samaa'i dzatir raj'a. Baik. Wal ardi dzatis sadr. Wal ardi dzatis sadr. Berikutnya wal, huruf lam sukun ditekan, wal, tidak sampai tawalud atau nyeret, nggih. Wal ar. Berikutnya ar, ra sukun yang sebelumnya ada fathah, maka ra-nya dibaca tafkhim. Wal ar, bukan ar, tetapi ar, suaranya menghadap ke langit-langit, nggih, naik. Wal ar, ra, ri, ru, baur. Wal ardi. Berikutnya huruf bod dibaca tafkhim dengan sifat itbaq dan istitalah, ya. Mengucapkan di atau huruf bod ini dengan menempelkan lidah bagian samping, ya, menekan pada gigi geraham atas. Wal ardi dengan sifat itbaq, ya. Kalau kita mengucapkan bod dengan lidah bagian samping, maka bunyinya tebal. Namun ketika yang kita tempelkan adalah ujung lidah, maka bunyinya menjadi lemah. Wal arzi, ya, kalau pakai ujung lidah. Namun huruf bod diucapkan dengan lidah bagian samping, maka bunyinya akan menebal. Wal ardi, ya, tepi lidah menyentuh gigi geraham atas. Wal ardi, setelah lidah bagian samping berikutnya huruf za, harus segera berganti. Huruf za diucapkan dengan ujung lidah bertemu ujung gigi bagian atas. Wal ardi dzatis. Berikutnya shad bertasydid kita tekan, dzatis, maka tampak di sini sifat shafir pada huruf shad. Ada suara desis, ya, yang keluar dari ujung lidah. Tils, namun suaranya agak naik, ya, karena huruf shad
memiliki sifat isti'la. Tilso, ya, suaranya menghadap ke atas. Kalau sin kan ringan, tisa. Kalau shad suaranya naik, terangkat nggih, dan bunyinya tafkhim, menebal. Dzatis so. Lalu kita pantulkan pada huruf dal yang bersukun. Huruf dal adalah salah satu dari huruf yang 5 yang memiliki sifat qalqalah. Shad, pantulannya ringan saja. Wal ardi dzatis shad, ya, pantulannya ringan. Lalu setelah disempurnakan dengan bunyi qalqalah pada huruf dal, ditutup dengan huruf ain yang harokatnya kasrah. Shad, ain. Karena di akhir ayat, maka yang ditampakkan di sini adalah sifatnya saja, bukan harokatnya. Shad'i, tapi hanya sifat pada huruf ain. Shad', ya, sebagaimana pada ayat yang sebelumnya. Raja', yang ini shad'. Setelah qalqalah baru ditutup dengan sifat tawassut. Shad', ai ba, shad'. Ngaten nggih? Jadi tidak hilang huruf ainnya atau tidak dibaca harokatnya. Bukan shad' atau bukan shad'i, tetapi shad'. Ngaten nggih? Kita ulang bersama. Wal ardi dzatis shad'. Baik. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Baik. Huruf nun bertasydid, ada gunnah musyaddadah, kita tahan sampai berdengung. Innahu, ada matsilah qasirah, kita panjangkan satu ayun atau 2 harakat. Innahu laqa, baru diikuti waw sukun, laqaw, dihimpun bibir ke depan biar bunyinya benar-benar u, tidak laqaw, tetapi laqaw. Innahu laqawlun, ada dhammah tanwin menghadap huruf fa. Mengucapkan lun kita samarkan pada huruf fa dengan bunyi dengung. Laqawlun, selama berdengung maka kita sudah siap pada makhraj huruf fa, yaitu ujung gigi bertemu bibir bawah, ya. Ujung gigi ditempelkan pada bibir bawah yang bagian tengah. Fa, fi, fu. Innahu laqawlun. Ketika berdengung, ujung gigi sudah nempel pada bibir bawah bagian tengah. Innahu laqawlun fals, ditekan pada huruf shad, maka nampak sifat shafir, ada bunyi desis. Fals, namun suaranya naik, ya, tetap huruf shad isti'la. Fals, agak sengau suaranya, ya. Lain dengan sin yang sifatnya istifal. Fas, ringan saja. Fas, tetap di bawah suaranya, datar. Namun shad, fals, nah, suaranya agak naik. Setelah huruf shad ditampakkan bunyi hamas atau sifat hamas, ada aliran nafas, fals, lalu ditutup dengan huruf lam, fasl. Jadi bukan falslun, harokatnya tidak dibaca, namun yang ditampakkan di sini adalah sifat huruf lamnya. Sifat huruf lamnya
yaitu sifat tawassut atau bainiyah, sama dengan huruf ain. Fals kita sempurnakan sifat hamznya fals, lalu ditutup dengan sifat tawassut pada huruf lam. Falsal ya. Innahu laqawlun falsal. Bersama, innahu laqawlun falsal. Baik, jadi sifat huruf lam di sini sama dengan huruf ain, yaitu tawassut. La, li, lu, bal. Ada suara yang mengalir sebagian, okay? Jadi tidak tertahan juga tidak mengalir. Fasl, bal. Ngaten nggih. Baik, ayat berikutnya. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Baik. Wa ma huwa, hati-hati mengucapkan ha. Wa ma hu. Huruf ha keluar daripada aqsal halqi, tenggorokan paling bawah. Ha, hi, hu. Ya, suaranya agak besar nggih. Wa ma hu, ha, hi, hu. Jadi jangan sampai suaranya ngambang. Wa ma huwa bil wa. Nah, ini belum sampai ke tenggorokan bawah, nggih, ngambang. Wa, hu. Wa ma huwa bil haz. Berikutnya huruf zai sukun kita tekan, lalu nampak sifat sofir, ya. Ada suara desis, ya, yang keluar dari ujung lidah. Bil haz. Jadi makhrajnya huruf zai ini ujung lidah bertemu gigi seri bawah, ya. Diikuti dengan sifat sofir, ada bunyi desis yang mengalir. Huwa bil haz. Setelah disempurnakan pada sifat sofir atau desis pada huruf zai, kembali ditutup dengan huruf lam. Namun huruf lam di sini tidak dibaca dengan harokatnya bil hazli, tetapi yang tampak hanya sifatnya saja. Huwa bil hazl. Seperti kita mengucapkan huruf lam sukun. La, li, lu, bal. Al, hazl. Wa ma huwa bil hazl. Baik, kita ulang bersama. Wa ma huwa bil hazl. Baik. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Baik. Nun bertasydid ditahan sampai berdengung di al-khayshum atau rongga hidung. Kalau cuma innahum, nah ini sebenarnya sudah dengung namun kurang sempurna, ya. Dengungnya belum terasa di rongga hidung, ditahan sampai terasa nyaman, dengungnya di rongga hidung. Innahum yakidu, panjangnya sama. Yakiduna kaida. Kaida. Huruf da di sini fathah tanwin diikuti alif di akhir ayat. Maka kaidan kita baca kaida, ya, bukan kaidan. Kaida, dan kita panjangkan cukup satu alif atau dua harokat, ya, atau satu kali ayunan, tidak lebih. Yakiduna kaida, cukup satu kali ayun. Kita ulang. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida.
wa akidu kaida. Kaida panjangnya sama dengan ayat yang sebelumnya. Baik, ayat yang ke-17. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik. Fa, huruf fa makhrajnya ujung gigi bertemu bibir bawah bagian tengah. Ujung gigi menyentuh bibir bawah bagian tengah. Diikuti dengan sifat hamas, ada nafas yang mengalir. Fa, fi, fu, fa, fama, fama. Ya, kita tekan pada huruf ha yang bertasydid. Ha, hi, hu, bah. Huruf ha di sini bertasydid, maka lebih tampak. Famahi, famahi, tidak ngambang. Famayinin, famayinin. Ini kurang jelas, okay? Keluar dari makhraj tenggorokan paling bawah. Famahi, famahinil kafirina amhil, hil, hum. Ada dua kali huruf ha. Hil, hum. Kita ucapkan dengan jelas, bukan amilhum, ilhum. Ini kurang, turun ke bawah makhrajnya. Hil, hum, ha, hi. Amhilhum ruwaida. Kita ulang. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik. Alhamdulillah sudah selesai sampai pada ayat 17. Namun saya bedakan di sini pada ayat yang ke-11. Okay. Jadi di sini di akhir ayat ada was-samaa'i dzatir raji'. Raji'. Setelah qalqalah huruf jim, raji' langsung ditutup pada sifat tawassut. Jadi tidak lama. Raji', raji'. Namun saya bedakan dengan ayat yang berikutnya, yaitu ayat 13 atau ayat 14. Innahu laqawlun fasl. Fasl di sini tidak dibaca cepat sebagaimana ayat 11. Raji' cepat, raji'. Namun ayat 13 innahu laqawlun fasl, tidak langsung fasl, ya, karena di sini huruf shad masih memiliki sifat apa? Hamas, ya, ada mengalirnya nafas dan masih ada sifat rokhawah yang mengalirnya suara. Jadi fals kita sempurnakan dulu sifat rokhawanya, fals agak memanjang berjalan, lalu ditutup sifat tawassut. Fasl, bukan fasl, bukan. Sama dengan ayat ke-14. Wa ma huwa bil hazl. Haz masih berjalan, yaitu sifat rokhawahnya pada huruf zai. Jadi bukan wa ma huwa bil hazl, tetapi disempurnakan dulu haz, sifat rokhawah pada huruf zai, baru ditutup dengan huruf lam dengan sifat tawassut. Hazl. Itu bedanya ayat 13, 14 dengan ayat ke-11 atau 12. Raji', sad'a dibaca cepat, ya, karena tidak memiliki sifat rokhawah, ya, itu bedanya antara sifat yang huruf yang memiliki sifat rokhawah dengan sifat yang tidak memiliki sifat rokhawah. Ada sedikit beda bacanya. Baik, cukup. Sekarang kita lanjutkan dengan baca simak secara bergiliran. Monggo masing-masing 3 ayat.